Haleluya. Shalom. Amin. Kamu wanita Tuhan khususnya dan teruntuk semua yang hadir hari ini. Saya mengucapkan selamat bergabung. Pastinya hari ini bukan suatu kebetulan. Tapi pastinya hari ini Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar. Amen. Kalau Anda mendengarkan suara saya, berarti Tuhan mau Anda tahu. Tuhan mau melakukan perkara yang besar dalam hidup Anda semua. Haleluya. Mari saudara-saudara kita mau memuji Tuhan. Sekali kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau bersyukur saudara. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang kita cari. Tapi Tuhan yang mencari kita. Bahkan menemukan kita. Untuk menyelamatkan kita. Untuk melepaskan kita. Untuk membangkitkan. Amin saudara. Saling kita lambaikan tangan sekali lagi sambil katakan haleluya. Kasih yang begitu besar. Lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku. Selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurku. Naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Semuanya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Semua kamu wanita Tuhan dan semua yang hadir, boleh kita bertepuk tangan. Mari datang dengan iman dan temukan pembebasanmu di dalam Kristus. Haleluya. Oh, sama-sama naikkan syukur. Ku naikkan syukurku. Oh, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, sambil bertepuk tangan. Amin. Namamu selalu Menari, memuliakanmu. Yes. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama. Dengan iman katakan menari, memuliakanmu. Yes. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Ya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan sekali lagi katakan akan berhenti, akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan,
Yes, dibangkitkan hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu. Haleluya, yes. Ini hidup kami bagimu Tuhan. Amin. Di tanganmu Yesus. Haleluya Yesus. Siang hari ini Tuhan, ajar kami boleh mengerti Tuhan siapa Engkau Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang tidak memandang rupa ataupun harta Tuhan. Engkau juga Tuhan yang sanggup mengubahkan kegagalan menjadi kejayaan Tuhan. Engkau yang sanggup mengubahkan apa yang udah hancur jadi debu menjadi karya yang indah. Bagimu tidak ada kata terlambat Tuhan. Bagimu tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata kalah, tidak ada kata gagal. Saat kami datang kepadamu Tuhan, Engkau yang mengubahkan segalanya menjadi indah sesuai dan waktu dengan rencanamu Tuhan. Haleluya, ajar kami mengerti kemurahan-Mu Tuhan. Bahwa kami mendekat kepadamu Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu Yesus lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh Tuhan, bawa lidahku Tuhan memuji Engkau. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kamu wanita Tuhan, semuanya katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup. Ya Tuhan, kemurahan-Mu oh, lebih dari hidup. Yesus, bawa lidahku, amin, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sampai mengangkat satu tangan atau dua tangan, katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kau berikan hidupmu bagi kami.
Sekali lagi dengan iman katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu. Haleluya. Lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu. Yesus Tuhan. Lebih dari hidup. Oh, mari datang sama Tuhan. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, bawa hatimu, hidupmu, katakan kemurahan-Mu. Yes, lebih dari hidup. Yesus Tuhan. Haleluya. Ya, lebih dari hidup. Oh, bawa lidah kami Tuhan. Lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, hanya kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kira bola namanya. Kemurahan-Mu Tuhan. Hanya kemurahan Kemurahan-Mu. bawa kami mengerti semua karena kemurahan-Mu, karena Engkau baik dalam hidup kami semua, dalam hidupmu hari ini. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ulurkan tanganmu. Haleluya. Dan izinkan tangan Tuhan menggenggam tanganmu dengan erat. Haleluya Yesus. Shikira baragara ya la 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 wasi. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa menjamah, membelai kami, menjamah hati kami. Haleluya. Shikira bara 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 bara. Kira bola la 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 la. Mari buka hati dan izinkan Roh Kudus bekerja siang hari ini. Haleluya. Karena Dia mengasihimu, Dia sangat mengasihimu. Belum terlambat. Haleluya. Because it's not too late for you. Lord, it's not too hard for you. Tak ada yang susah bagi Engkau Allah. Engkau Allah, jutaan kemungkinan untuk menolong kami. Apa yang mustahil bagi kami? Tidak ada yang mustahil bagi kemurahan-Mu, kemurahan-Mu. Haleluya. Oh, kemurahan lebih dari hidup telah Kau tunjukkan di kayu salib saat tangan-Mu Tuhan terbuka. Kau serahkan hidup-Mu untuk kami Tuhan, untuk tebus dosa kami Tuhan, untuk memulihkan kami Tuhan. Karena Kau mengerti dan Kau mengasihi, kasih-Mu mengalir ke dalam setiap hati siang hari ini Tuhan.
Shikirabara garaya la 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 bara bara garaya la la bara bara. Shikirabara garaya la 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 wase. Kirabora namash. Kirabora namash. Kirabara. Shikirabara bara bara bara. Shikirabara. Lebih dari segalanya, ku rindu Kau Tuhan. Amin. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi kamu wanita Tuhan, semua yang hadir katakan. Lebih dari segalanya. Katakan kepada Bapa, Dia mendengar siang hari ini. Amin. Yes. Emas, perak dan permata tiada arti. Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sambil mengangkat tangan katakan, oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Ya Yesus, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, oh, bersekutu denganmu.
hamba yang setia. Haleluya, Yesus. Oh, hamba yang setia. Haleluya. Amin. Yang berkenan di hadapan-Mu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya, Yesus. Tuhan, Kau lebih dari emas, Kau lebih dari perak dan permata. Biarlah bukan hanya sekedar keluar dari mulut kami Tuhan, kata-kata semata. Tapi dari dalam hati kami boleh berkata, we will never let you go Lord, forever and ever. Karena kasih-Mu lebih besar dari segalanya Tuhan. Amin, Yesus. Yesus. Oh Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Oh, Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever let You go. Your love is higher, higher than the heaven. Jesus, Your mercy is deeper, deeper than the earth. Oh, Your grace is wide, wider than the ocean. Oh, I will never let You go, never ever let You go. Your love, Jesus, Your love is higher, higher than the heaven. Oh, Your mercy, deeper than the wider than the ocean. I will never let You go, never ever let You go. I will never let You go, never ever let You go. Oh Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus. Jesus will never let You go, never let You go. I will never let You go. Jesus never let You go. Amin, amin, amin. Saya mengundang dengan hormat untuk sebentar Ibu Feni yang akan membawa kita dalam doa syafaat. Saya persilahkan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala pimpinan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Kau selalu ada buat setiap kami. Kau selalu menyertai kami Tuhan, dan apapun yang kami lakukan, kami kerjakan Tuhan, Kau selalu menolong setiap kami. Berkati kami Tuhan Yesus, para wanita-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biar Engkau mengurapi setiap kami ya Bapa, agar kami punya hati yang mau mendengar, mau berubah Tuhan, untuk dapat
memperbaiki segala hidup kami Tuhan, karena kami percaya bersama Engkau kami tidak kekurangan yang baik Tuhan. Berkati kami, biarlah Allah Roh Kudus memberkati setiap kami para wanita-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, biar kiranya hamba-Mu yang akan memberitakan Tuhan urapi, Tuhan berkati Tuhan, agar setiap firman yang diberitakan Tuhan berasal dari Engkau dan isi hati-Mu yang Kau nyatakan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, para wanita-wanita-Mu ya Bapa. Biarlah kami para wanita-Mu Tuhan dapat menjadi penolong bagi keluarga kami, menjadi tiang doa bagi keluarga kami Tuhan. Engkau memberkati setiap suami Tuhan Yesus, Kau jadikan mereka imam yang benar, imam yang kudus di dalam keluarga Tuhan, dan Kau terus memberkati setiap anak-anak kami Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, mereka akan terus naik, tidak turun, dan mereka akan menjadi kepala bukan ekor Tuhan, mereka akan berhasil dalam setiap bidangnya Tuhan, mereka akan terus menjadi terang bagi setiap teman-temannya Tuhan. Tuhan berkati juga setiap pergumulan doa yang kami wanita-wanita-Mu naikkan Tuhan, biar kiranya Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga wadah City of Love yang ada di yang sekarang ini Tuhan kami jalani Tuhan, biar kiranya terus menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Berkati Pak Gem, Pak Tim Tuhan dan Ibu Evelyn Tuhan, biar kiranya mereka selalu menjadi alat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Your love is higher, higher than the heavens. Jesus, your mercy is deeper, deeper than your grace. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Sekali lagi saya undang kita boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Amin. Saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak Pendeta Aruna Wiryolokito. Saya persilakan. Shalom Bapak Saudara sekalian, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda sekalian. Hari ini hari Selasa. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Bapak Ibu, dalam kondisi ini saya percaya kelihatannya sudah offline ya, sudah offline ya. Baru acara ini saja yang masih online. Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat situasi di sekitar kita. Hari ini anak saya libur dan nggak tahu sampai kapan karena di kampusnya ternyata ada COVID lagi. Tapi saya percaya ke depan ini COVID akan turun. Jadi ini hanya eksidental saja. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, kita melihat bahwa Tuhan beserta dengan kita. Nah, saya akan mengajak kita membuka sebentar dalam Yosua yang kedua. Kita mau bahas seorang perempuan bernama Rahab, pengintai-pengintai Yeriko. Yosua 2, tidak terlalu panjang. Saya akan ambil beberapa ayat saja yang penting. Ini kita membahas pengintai dan membahas seorang perempuan bernama Yosua. Rahab ini menarik Bapak Ibu. Saya akan membuka whiteboard. Rahab, gitu ya. Ini kan dalam bahasa Ibrani, bahasa dari kanan ke kiri ya, Bu, Bapak Ibu. Itu, Rahab. Rahab ini Rahab. Ya. Sebetulnya bacanya bukan Rahab, Rahab. Nah, ini kalau Anda mau bicara dengan benar ya Anda makan kerupuk banyak-banyak dan nggak usah minum Bapak Ibu. Ini
Sebetulnya begini. Nih, pakai ini, pakai CH, karena ke sini ya. Jadi, Bapak Ibu jangan bicara Rahab, karena Rahab itu ya. Ini bukan begini, ininya bukan begini. Ini Rahab. Kalau ini Rahab. Nah, yang betul yang ini Bapak Ibu, ini yang betul. Bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Karena ininya berbeda. Yaitu begini dan begini. Nih ibu-ibu mengerti, ya terima saja, dipahami saja, begitu. Nah, Bapak Ibu, Rahab. Nah, jadi kalau Anda banyak bicara Rahab, ntar lagi gatel, habis makan kerupuk, ya habis itu batuk-batuk. Oke, saya Rahab itu begini. Oke. Nah, kita membaca dari Yosua yang pertama. Yosua bin Nun dengan dia melepaskan orang dari Shittim. Kelihatan banget ini adalah banyak tumbuhan akasia, dan itu banyak. Shittim. Saya menangkapnya dari Shitah. Shitah itu satu, tapi ini Shittim itu banyak, berarti ini hutan. 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Lalu mereka pergi dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sunda yang bernama Rahab, atau tidur di situ. Nah, ini penting Bapak Ibu. Rahab itu artinya apa sih? Rahab itu, oke, saya akan buka ini lagi. Rahab itu artinya adalah meal giver. Meal giver. Ini Rahab sebetulnya artinya namanya itu. Tetapi entah kenapa ini juga terkait dengan yang namanya adalah Sunda. Sunda. Ini artinya adalah Hasona. Nah, kalau yang ini zona. Bapak Ibu hati-hati dengan sebuah kata, ini zona, itu ini gitu. Nah, ini yang mana ini? Lah ini sampai sekarang juga nggak jelas ini. Apakah Rahab itu artinya male giver atau artinya adalah Sunda? Nggak tahu. Yang mana yang benar? Terima saja, memang artinya pertama orang Sunda, tapi yang memberikan makanan bagi keluarganya. Mungkin kedua-duanya benar. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Sampailah mereka di rumah orang perempuan Sunda yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitakanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki negeri ini. Tetapi perempuan telah membawa menyembunyikan kedua orang itu, berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segera kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah, menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami, ditebarkan di tesotoh itu, maka pergilah orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan tutuplah pintu gerbang, segera sudah pengejar dari itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkatalah kepada orang-orang itu. Anda bisa dengar ini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Kenapa begitu? Ayat 10 berkata, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja Amori yang seberang sungai Yordan, kepada Sihon dan Og, raja yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan yang bumi di bawah. Kasih garis ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang di langit di atas dan bumi yang di bawah. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa kamu telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda
yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah ibuku, saudara-saudaraku laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang yang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami adalah jaminan bagi kamu, asalkan jangan kau kabarkan perkara ini apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya terletak di pada tembok kota, dan jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia pada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar itu jangan menemui kamu dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini haruslah tali dari benang kirmizi. Benang kirmizi ini kalau Bapak Ibu melihat ada kaitannya dengan batang rami. Jadi batang rami itu kelak akan menjadi benang kirmizi yang kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tapi siapapun juga yang ada dalam rumahmu, jika ada orang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tapi jika engkau mengabarkan perkara ini, kami akan bebas setelah kami dari sumpah padamu itu yang telah kau suruh ikrarkan. Perempuan itu berkata, seperti yang telah kamu katakan demikian akan terjadi. Setelah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Dan perempuan itu mengikatkan tali kirmizi pada jendela. Warnanya merah, Bapak Ibu. Kirmizi itu warnanya merah. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar itu pulang. Pengejar itu telah mencari kemana-mana sepanjang jalan, tak menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang sampai pada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka pada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri itu dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Bapak Ibu, ini kisah yang menarik sekali. Bapak Ibu kalau tahu kisah ini, sebentar saya akan menggambarkan. Ini kisahnya, inilah tanah Israel. Di sini ada danau Galilea. Di sini ada Laut Mati. Laut Mati. Oke. Nah, di Sungai Yordan ini Yosua melihat gitu ya, melihat mereka mau masuk ke sini. Mereka mau masuk ke sini. Apa yang mereka lihat? Mereka sudah melihat ini, mereka masuk di rumah Rahab. Rumahnya di pinggir di sini. Yeriko, Bapak Ibu jangan lupa ada 2 kota Yeriko. Yeriko lama dan Yeriko baru. Ada 2. Jadi Bapak jangan, kok Yeriko tempatnya di sini ya? Ya, karena kota itu ada 2. Ada 2 jenis kota. Yosua mengutus pengintai masuk ke sini. Dan apa yang terjadi? Ini rumah Rahab ya. Ini rumah Rahab. Mereka melihat di sini dan ketahuan sama Raja Yeriko. Nah, apa yang mereka buat? Mereka kemudian lari ke sini. Tinggal di pegunungan. Ini rajanya mencari ke sini nih, ke sini, mencari semua tempat. Nggak dapet. Lalu setelah mereka kembali ke rajanya, orang ini pergi ke sini. Gitu ya, Bapak Ibu yang ngerti ya. Jadi ini adalah rumah dari Rahab. Orang yang masuk sini, lari ke sini di pegunungan, di selatan, pegunungan selatan. Kemudian mereka keluar, tidak menemukan, setelah mereka kembali, orang-orang ini pulang ke sana. Nah, Bapak Ibu, itulah yang terjadi atas seorang perempuan bernama Rahab. Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini?
Bapak Ibu mengerti bahwa Rahab itu adalah gambaran tobatan dari orang dari budaya yang berbeda dengan Israel, dan itu kembali menjadi orang Israel. Rahab itu bukan orang Israel, tapi kelak dia bahkan menjadi nenek eh, nenek besar daripada Tuhan Yesus. Pada mengerti, kok bisa Pak? Tuhan Yesus karena melihat di kisah di Matius, Bapak Ibu, di situ ada 4 perempuan. 4 wanita yang dimasukkan sebagai daftar tokoh-tokoh matriarh. Matriarh itu ibu pujangga besar yang ada di situ. Yang menariknya, Rahab ini masuk. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana Tuhan Yesus punya ibu pelacur begini kok bisa masuk? Tuhan meminta Tuhan Yesus itu memasukkan begitu banyak suku, kaum, dan bahasa di sana. Dan apa yang terjadi? Di situ ada berbagai macam profesi. Anda bisa tahu dari sana bahwa kitab Matius yang pertama menceritakan mengenai silsilah Tuhan Yesus. Anda melihat semua profesi ada, dari yang baik sampai yang buruk, dari yang berlete sampai yang paling jelek. Nah, Bapak Ibu, apa sih maksudnya? Dari kisah itu kita mau melihat bahwa masa lalu seseorang Tuhan tidak pandang setelah dia bertobat. Gitu ya. Jadi Tuhan tuh nggak lihat masa lalu, Tuhan cuma pandang setelah dia bertobat bagaimana. Masa lalunya Tuhan pandang. Masa lalu itu bisa macam-macam, terutama ini. Saya percaya di City of Love nggak ada yang Rahab, nggak ada yang kayak Rahab. Yang nilai Rahab ya ada, tapi yang profesi seperti Rahab tidak ada. Nah, apa muatan yang kita bisa ambil dari seorang bernama Rahab? Ini kisah yang menarik. Yang pertama, Rahab tahu signal Tuhan. Gitu ya. Bagaimana mungkin seorang yang bukan Israel, orang Yeriko itu dulu bukan Israel, dia bisa tahu signal Tuhan. Tuhan memilih dia. Tuhan memakai dia, dan rumah itu yang dipakai terletak di pinggir kota. Anda bisa bayangkan kalau 2 pengintai masuk ke seorang pedagang atau seorang penenun, gampang untuk diketahui. Tapi bayangkan, dia masuk ke rumah seorang perempuan Sunda yang di situ ada berbagai macam informasi. Anda bisa tahu betapa ketatnya penjaga menjaga daerah situ. Dan satu hal yang kita bisa paham adalah Rahab ini tahu sinyal Tuhan. Tuhan memberikan sinyal kepada kita, Bapak Ibu, setiap saat, setiap waktu. Signal untuk dipakai oleh Tuhan. Rumahnya, kenapa Tuhan bisa pilih Rahab? Kenapa Tuhan pilih perempuan yang ada di sebelah tembok? Kenapa Tuhan memakai orang yang bernama Rahab ini? Kenapa profesinya adalah pelacur? Satu hal, Tuhan membawa segala yang ditentukannya untuk kebaikan. Anda bisa berkata bahwa saya ini dulunya begini, Pak. Saya orangnya begini, masa Tuhan bisa pakai saya? Tangkaplah ini bahwa Tuhan bisa pakai semua orang. Anda mulai merasa bahwa, ya oke, tapi kalau pelacur mah berat. Begini, kalau Tuhan bisa pakai pelacur, Tuhan bisa pakai Anda. Nah, yang pertama adalah Rahab ini sadar, dia tahu signal Tuhan. Dia tidak berpikir bagaimana menyelamatkan orang ini, tapi satu hal, dia tahu apa yang dia punya, dia kerahkan. Rumahnya di sebelah tembok, dan profesinya hari itu adalah seorang pelacur. Hari itu dia tahu bahwa dia membawa pesan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda tahu kisah ini, nomor 1, hal apa yang harus kita lakukan waktu kita percaya, waktu kita ingin menantikan sebuah pemakaian Tuhan. Di tengah situasi yang hari ini kita nggak bisa bilang ekonomi baik. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita supaya kita tetap baik. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pada saat kita mengerti Tuhan sedang membuat satu rencana dalam hidup kita, yang harus Anda dan saya pahami hari ini adalah kita harus tahu sinyal-sinyal, tanda-tanda pemakaian Tuhan. Setiap hal Tuhan pakai. Semua yang engkau punya Tuhan pakai. Yang semua engkau pahami Tuhan akan pakai. Dan
Rahab, dia melihat ada sisi terang di sana. Nomor satu, tahu sinyal Tuhan. Tahu tanda-tanda yang Tuhan mau pakai dalam hidupnya. Anda sekarang seorang penenun, Anda seorang writer, Anda seorang seniman, Anda seorang dokter, Tuhan bisa pakai dalam hidupmu. Satu hal dalam hidup kita, unik-unik signal-signal kecil dalam hidup Anda dan saya, Tuhan pakai. Bapak Ibu, betapa kita mengerti bahwa Matius 28, ya Anda mau sebut amanat agung, mau sebut janji agung, atau terserahlah. Pokoknya Alkitab nggak bilang amanat agung ya. Pokoknya kata-kata itulah 19:20. Cerita amanat agung itu menjadi satu cerita yang besar di sepanjang hidup kekristenan. Dalam seluruh hidup kekristenan, satu hal kalau saya ditanya, Pak, apa yang harus saya lakukan sebagai orang Kristen? Saya pasti mengacu pada Matius 28, 19, 20. Itu adalah satu tugas yang Tuhan berikan kepada semua orang Kristen di sepanjang kehidupan Kristen. Nah, Bapak Ibu, lihat kepada Rahab ini. Rahab ini memahami signal Tuhan. Nomor satu dalam hidup Anda, Tuhan pakai saya. Pertanyaannya gampang, Anda betul mau dipakai? Iya Pak, mau dipakai Pak. Nah, jawaban pertama adalah ketahuilah sinyal Tuhan. Semua yang kau punya, yang engkau bisa, yang kau pakai, ada padamu, itu bisa Tuhan pakai. Tahu signal Tuhan adalah ciri yang pertama dari Rahab. Yang kedua, setelah kita percaya, kita tahu bahwa kita punya apa yang Tuhan ceritakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau pakai. Kita tahu, Pak, saya punyanya cuma sekian. Itu Tuhan pakai. Tuhan bisa memilih seorang perempuan bernama Rahab. Yang kedua adalah dia mengerti situasi yang sedang terjadi. Dia membaca situasi dan dia tahu bahwa orang hari-hari itu di tempat Yeriko, orang Yeriko ngeri kepada orang Israel. Orang Yeriko takut sama orang Israel. Dan mereka berawas-awas sama orang Israel. Bapak Ibu, kalau Anda membaca situasi seperti ini, Rahab melihat bahwa di kota di mana dia tinggal, mereka semua merasa ngeri kepada orang Israel. Mereka merasa ini bangsa ini akan begini, begini, begini. Kengerian itulah, ketakutan akan orang Israel menimpa seluruh penduduk Yeriko. Nah, Rahab mengerti bagaimana dia bisa membaca situasi ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ini, kita tahu bahwa Tuhan sudah ngasih sinyal dan dia bisa membaca situasi bagaimana Tuhan akan datang dan menghancurkan bangsa ini. Kengerian menimpa bangsa ini. Dan sebenarnya itulah sebuah tanda bahwa Tuhan itu mau pakai orang Israel, Bapak Ibu. Yang mau dipakai oleh Tuhan dan tanda kehancurannya sudah ada. Nah, tetapi sebelum kehancuran itu, Rahab membaca situasi itu. Pertanyaannya, apakah kita membaca situasi? Apakah kita menganalisa situasi? Apakah kita mendengar situasi yang kita hadapi kalau Tuhan ingin berbicara dengan kita? Satu, kita tahu sinyal Tuhan. Oke. Yang kedua, bagaimana situasi? Bicara mengenai sebuah riset kecil-kecilan. Bicara mengenai penelitian kecil-kecilan. Bapak Ibu, riset ini penting, Bapak Ibu. Kalau orang cuma melihat situasi terjadi, terus komentar, itu repot. Orang percaya diminta untuk siap sedia dalam siaga dalam perkataan dan perbuatannya. Lalu dia melihat bagaimana situasi yang terjadi. Anda melihat situasi yang terjadi, kengerian terhadap orang Israel menimpa kepada orang Yeriko. Rahab bukan hanya membaca situasi, dia bukan cuma belajar, dia juga bukan melihat. Yang ketiga, Rahab tahu sejarah, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin orang di luar Israel membaca sejarah Israel? Kan ya enggak ya Bapak Ibu ya. Tapi inilah yang terjadi atas di Rahab. Rahab ini seorang pelacur yang membaca sejarah. Rahab sudah kelihatan sekali telah mengerti peristiwa bahwa orang Israel akan masuk ke Yeriko. Hanya tinggal tunggu waktu saja sebetulnya kapan masuk Yeriko-nya gitu ya. Tetapi di sini dia
paham sejarah. Bapak Ibu, kalau Anda ingin masuk dalam pekerjaan Tuhan, pertama sinyal Tuhan, kedua Anda baca situasi dan, Pak, sejarah mah nggak penting, Pak. Yang penting itu pokoknya Tuhan bikin apa ya kita ikut aja. Nah, ini jawabannya gampang banget ini kalau Anda dengar suara Tuhan seperti dengar suara saya ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Masalahnya Tuhan tuh berbicara kepada manusia dengan komunitas. Kita perlu berkumpul dengan komunitas kita bertemu dengan teman-teman kita berusaha untuk berdoa bersama, kita menyarikan pendapat, itu adalah sebuah cara untuk mengetahui sebuah sejarah. Rahab belajar bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Bayangkan peristiwa Mesir itu peristiwa setelah 40 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dan itu masih didengar oleh Rahab. Jadi kisahnya orang Mesir dikalahkan orang Israel masuk dalam laut itu terdengar sampai telinga Rahab sampai hari itu. Maaf. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ini menarik sekali. Rahab itu belajar tentang orang Mesir. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah meringkat laut Teberau depan kamu ketika berjalan keluar dari Mesir. Satu, Rahab belajar itu. Rahab tahu persis bahwa laut tidak bisa menolak orang Israel. Laut menerima dengan cara membuka jalan di sana. Dan yang kedua dikatakan dia tahu apa yang diperbuatnya kepada kedua raja negeri Amori yang di sungai Yordan. Kepada Sihon, pada Og. Bapak Ibu kalau Anda tahu di kitab bilangan. Siapa sih Pak Sihon, siapa sih Og? Ya Anda mungkin kalau dengar kata Sihon sama Og, nah ya biasa aja. Dua raja ini Bapak Ibu di tanah Yordan itu adalah dua raja dengan ukuran yang berbeda Bapak Ibu. Raja Og itu tinggi sekali Bapak Ibu. Goliat itu tingginya 3,2. Manusia tertinggi sekarang itu sekitar hampir 2,3. 2,4. Itu manusia tertinggi di muka bumi sekarang. Nah, Bapak Ibu, itu setengahnya Raja Og. Anda bisa bayangkan, Raja Og itu 4 meteran, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengerti bahwa, raja ini kok gede banget sih, ini keturunan dari mana? Dia keturunan dari orang Refaim. Udah nggak ada, Bapak, nggak ada zaman sekarang. Orang sekarang kalau sudah tinggi segitu, pasti banyak pakai tongkat lah, pakai inilah, penyangga-penyangga. Bapak Ibu, Raja Og dan Raja Sihon itu tingginya sekitar 4 meter. Anda bisa bayangkan 4 meter itu sama kita, ya 2 kali Bapak Ibu ini. Kan tingginya, 2 kali itu baru sekitar 3 meter lebih. Lebih Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa perbuatan Musa kepada Raja Sihon dan Og itu diketahui oleh seluruh orang dataran di Timur Tengah. Mereka paham sekali siapa Raja Sihon dan siapa Raja Og. Dan kisah pertarungannya keren banget Bapak Ibu kalau Anda tahu ini. Dan Anda mengerti bahwa Raja Sihon dan Og meninggal di tangan Musa. Musa itu memang menyelesaikan tugasnya atas Sihon dan Og. Dan Yosua membawa masuk orang-orang Israel ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, kisah sejarah itu tidak dilupakan oleh Rahab. Ayat 11 berkata, ketika kami mendengar, tawarlah hati kami, jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. 3 perbuatan besar Israel dalam peperangan telah diselesaikan oleh orang Israel. Akibatnya, tidak ada orang lagi mau berantem sama orang Israel. Orang-orang di situ nyerah, sama orang Israel nyerah semua. Bapak Ibu, dia seorang yang tahu sejarah. Dia tahu cerita-cerita penting dalam kehidupan. Ini sudah berlangsung 40 tahun. Peperangan ini sudah berlangsung lama. Raja Og dan Raja dari tanah Amori sekitar 10 tahun. Sudah berlangsung lama sekali dan mereka tetap paham ini. Nomor 1, dalam hidup kita, kalau Anda membawa kisah Tuhan, dalam kesulitan Anda pasti kuat. Gimana ceritanya? Gini. Saya terbiasa untuk membawa sebuah tanda. Jadi kalau setiap saya mengalami sesuatu dan Tuhan menolong gitu ya. Mau apa yang kelihatan nggak kelihatan dan saya percaya bahwa Tuhan menolong saya di situ. Saya memberikan tanda pada peristiwa itu.
memberikan nama, gitu ya, memberikan nama. Supaya apa? Supaya kalau saya satu hari nanti ditugaskan Tuhan atau menghadapi sesuatu yang saya ciut atau melawan sesuatu yang saya tidak berani, saya mengingat itu kembali. Jadi kalau saya memberikan nama A kepada suatu peristiwa, di tempat A inilah Tuhan menolong saya. Ini A nih. Nah, satu ketika kalau Tuhan suruh saya ke B, ke C atau ke D, bertemu dengan C atau D, dan saya yakin saya nggak punya kekuatan sama sekali, saya menyebutkan, dulu Tuhan pernah tolong saya di. Kalau dulu ditolong, sekarang pasti ditolong. Nah, itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Anda tahu Simpson mengatakan, seperti yang sudah-sudah, kan gitu. Maka aku akan merobek orang Filistin seperti yang sudah-sudah. Ya, tapi dia tidak bertahan dengan hidup kudusnya ya. Nah, Bapak Ibu, tahu sejarah ini penting. Jadi tahu sejarah ini bukan belajar sejarah, Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan buat apa orang seperti Rahab ini belajar sejarah. Dia memberikan sebuah pengetahuan bahwa atas 3 peristiwa ini orang Israel bisa menang. Bapak Ibu, di sini jelas banget. Jadi kalau saya bertemu dengan hal itu, saya menyebutkan A. Dan saya memberikan itu banyak sekali. A, B, C, D, E. Banyak sekali. Supaya kelak sebagai contoh hidup saya. Kalau saya menghadapi sesuatu yang saya ciut, saya akan menyebutkan A, B, C, D, E. Panjang banget. Bahwa disinilah Tuhan sudah menolong saya. Dan akan menolong sekali lagi. Nah, itu adalah pengalaman hidup. Jadi Anda boleh pengalaman hidup sih nggak saklek ya. Nah, Bapak Ibu, Rahab tahu sinyal Tuhan. Dia bisa membaca situasi dan tahu sejarah dari orang-orang yang ada di situ. Nih, tapi yang sulit adalah yang berikutnya. Orang sudah tahu sinyal Tuhan, sudah paham situasinya, sudah membaca situasinya, sudah tahu sinyalnya, dan mengetahui sejarahnya seperti apa. Ini yang susah, yang di situ. Dia tahu saatnya untuk mengubah posisinya. Bapak Ibu, yang pertama tahu sinyal Tuhan, oke, gampang lah. Membaca situasi, ya bersama dengan kolega-kolega bisa lah. Baca sejarah, seperti tadi saya bilang, memberikan nama pada satu peristiwa supaya itu bisa kita ucapkan kembali kalau kita menemukan hal yang sama. Tetapi yang menarik adalah tahu saatnya mengubah posisi dan profesi. Apa yang diperbuat oleh Rahab? Rahab ini unik. Sejak malam itu, jadi setelah malam itu, dia tidak jadi lagi pelacur loh Bapak Ibu. Dia menjadi seorang yang memberikan makanan, kehidupan pada keluarganya. Rahab ini mengubah profesinya dari seorang yang pelacur, yang dianggap tidak berguna pada hari itu bagi orang Israel, menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Nah, orang berpikir dengan saya tahu sinyal, saya tahu situasi, saya tahu sejarah, saya bisa melakukan ini. Oh, Alkitab perlu yang namanya pengubahan posisi, Bapak Ibu. Rahab mengubah posisinya, firman Tuhan katakan, tapi ayat 6 ya. Perempuan itu menyuruh keduanya naik ke sebuah rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang telah disebarkan di atas soto. Ini adalah seorang pelacur, di situ dia menemukan batang rami. Bapak Ibu, kalau kita mengetahui kisah pada hari itu, dia bukan cuma meninggalkan kain kirmizi. Dia kemudian alih profesi menjadi pembuat kain kirmizi. Bayangkan Bapak Ibu, dari seorang pelacur, dia mengubah profesinya, posisinya menjadi pembuat kain kirmizi. Makanya waktu dia menaruh itu di lambang itu di atas rumahnya, tidak ada yang curiga. Karena memang di rumahnya banyak kain kirmizi. Bapak Ibu, tahu mengubah posisi. Ini hal yang berat, karena ini berpengaruh pada jiwa kita, pada tubuh kita, jasmani kita. Bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan sebuah firman Tuhan. Dan kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan perang Tuhan. Dan ini
harus mengubah posisi kita. Seperti Alat Agung katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku sertai engkau sampai akhir zaman. Bapak Ibu, kalau kita melihat ini, mengubah posisi ini penting. Itu sebatang rami, hari itu bentuknya masih rami, Bapak Ibu. Tetapi semenjak dia mendengar kisah perjanjian dengan orang ini, dia mengubah posisi dari profesinya. Dari seorang yang menjadi pelacur bagi orang lain. Orang yang dipandang memberikan sebuah hal yang penting untuk orang lain, dia mengubah menjadi pembawa keselamatan bagi keluarganya. Saudara Tuhan, kadang-kadang mengubah posisi ini dalam hidup kita berlebihan, Pak. Kadang-kadang posisi apa sih, Pak? Mungkin posisi Anda harus ada ubah saat ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu bagaimana situasinya. Tapi hari ini yang penting adalah Anda mengerti, sebuah posisi harus diubah, baru Tuhan bisa memakai. Saya ngerti sejarah, Pak. Saya ngerti sinyal Tuhan kok, Pak. Saya mau mengubah sejarah. Iya, tapi Tuhan baru akan bergerak untuk memakai Anda dalam pelaksanaannya waktu engkau mengubah posisimu. Saya berdoa bahwa mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mendapatkan pesan dari ayat ini. Ya nggak semua dong. Kalau semua ya ampun, masa semua sih City of Love, masa semuanya kan enggak ya Bapak Ibu ya. Nah, saya merasa bahwa kalau Anda mendapatkan pesan ini, ada satu hal yang Tuhan sedang bicara pada hidup Anda. Bapak Ibu, satu hal, Anda mungkin harus mengubah posisi dulu. Mengubah cara pandang, mengubah posisi, mengubah profesi, mengubah situasi di mana engkau ada hari itu. Bapak Ibu, dan ini bukan hal yang mudah. Sesungguhnya 18, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi kau ikatkan pada jendela tempat kau menurunkan kami. Itu adalah sebuah ikat janji kepada orang-orang yang ada pada hari itu. Mengubah posisinya. Nah, yang kelima. Ini juga penting Bapak Ibu. Rahab adalah seorang yang tahu saatnya meminta. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang diminta oleh Rahab. Ayat 12. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa aku telah berlaku ramah terhadap kamu, maka juga kamu akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku dan berikan kepadaku tanda yang kamu dapat percaya. Permintaan satu dari Rahab untuk menyelamatkan dari seluruh isi kota yang akan ditumpas orang-orang Israel. Dia menyelamatkan orang yang tinggal di rumahnya. Kelak orang-orang itu akan menjadi bagian dari orang Israel. Tahu saatnya meminta. Dalam pergerakan pemakaian Tuhan, profesi yang Tuhan sedang tunjukkan pada kita, dalam kita sering bilang begini, Tuhan, apa sajalah Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupku. Tapi satu hal ada, di mana Anda harus tahu saatnya meminta itu kapan. Di saat yang tepat, di waktu yang singkat, engkau harus meminta. Memang ada kalanya orang berkata, terserah pada Tuhan saja. Tapi ingat, kalau Tuhan memberikan waktu saat engkau meminta, baiklah engkau meminta. Rahab, orang yang tahu sinyal Tuhan. Dia adalah sebagai orang yang bisa membaca situasi. Dia tahu sejarah, dia seorang perempuan. Perempuan itu jarang tahu sejarah, biasanya enggak. Kalau yang namanya gampang-gampang ya tahu lah ya. Kalau sejarah itu bukan bagian dari profesi atau kebiasaan para wanita. Yang keempat, tahu saatnya mengubah posisi dalam hidup Anda. Ini titik penting sebetulnya. Tahu saatnya mengubah posisi dalam hidup Anda. Engkau berubah, semuanya berubah. 5, Rahab tahu saatnya meminta. Nah ini repot, kalau zaman sekarang ya beda, Bapak Ibu. Zaman sekarang minta terus, ya. Minta lagi gitu ya. Enggak, kalau sama Tuhan ya mintanya tahu saatnya meminta kok. Jadi jangan meminta terus. Lakukan tugasmu dan mintalah satu. Bapak Ibu, yang terakhir dari Rahab. Rahab berkata, ayah, ibu, serta saudara-saudara dan kaum keluargaku yang kau kumpul di rumahku. Jadi semua orang
yang ada dalam rumah. Rumahnya tidak besar, Bapak Ibu, di sebelah tembok kota kayak apa sih, kecil lah. Anda pernah ke Israel, Anda tahu tembok kota, Anda tahu rumah-rumah orang Israel kecil-kecil. Karena tanah di sana harinya mahal sekali ya. Dan rumah itu kecil. Nah, Bapak Ibu, yang rumah yang indah Indonesia, Bapak Ibu, itu indah rumahnya. Kalau di sana kecil-kecil. Bayangkan ibu, bapak, saudara-saudara laki, saudara perempuan, dan kaum keluarganya di rumah itu. Kayak apa itu Bapak Ibu penuhnya. Tapi di tempat itu ada keselamatan. Itu harus dibawa untuk orang-orang sekeluarga kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu, Rahab terakhir menjadi seorang ibu dari keturunan Daud. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti, Tuhan tuh memilih orang tuh ada urutannya ya. Jadi nggak tiba-tiba gitu ya. Ya ada yang tiba-tiba, tapi jarang. Firman Tuhan berkata, kelihatannya dua orang pengintai yang diutus Tuhan. Kelihatannya dua orang ini. Salah satunya adalah Salmon. Nah, Salmon siapa sih, Pak? Salmon itu adalah anak dari Nahason bin Abinadab. Siapa itu, Pak? Waduh, pusing lagi. Jenderalnya orang Yehuda, gitu ya. Jadi suku Yehuda itu ada jenderalnya. Nah, jenderalnya yang tertinggi itu adalah Nahason bin Abinadab. Bapak Ibu bisa melihat Keluaran 6. Yuk kita buka Keluaran 6 dulu, Bapak Ibu. Keluaran 6 berkata ayat 23. Eleazar anak Harun mengambil salah seorang anak perempuan putihan jadi 23. Anak Korah, Asir, Elkan, dan Abisaf, itulah kaum Korah. Bapak Ibu, Anda bisa melihat Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Abinadab, saudara perempuan Nahazon, ayat 22. Harun mengambil Eliseba, Elisabeth lah gitu, sama Eliseba sama. Anak perempuan Abinadab, saudara perempuan Nahason. Dan perempuan itu melahirkan Nadab, Abihu, Eliezer, Itamar. Nahason itu punya saudara perempuan adalah Eliseba. Eliseba nikah sama Harun. Nahason itu apa? Nah, firman Tuhan berkata, Nahason itu adalah ipar dari Harun. Sekarang kita lihat bilangan. Bilangan 1:27. Ayat 7. Bilangan 1 ayat 7. Ini adalah ayat 4 ya. Dari setiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya. Ayat 4. Kita lihat suku Yehuda, ayat 7. Dari suku Yehuda, Nahason bin Abinadab. Jadi Bapak Ibu, Nahason ini adalah jenderal besar dari suku Yehuda. Nahason ini punya anak namanya Salmon. Jadi Nahason itu anaknya Salmon. Salmon kelihatannya menikah dengan Rahab. Gitu ya. Salmon menikah dengan Rahab. Bapak Ibu bisa melihat dari Matius 1. Siang-siang buka ayat sedikit nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Banyak nggak apa-apa. Ayat 5. Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Tuh. Jadi kelihatannya satu dari dua orang yang diutus oleh Yosua ini adalah Salmon. Kenapa Salmon yang diutus? Kenapa nggak orang lain dari suku yang lain? Karena Salmon adalah anak dari Nahason. Nahason ini jenderal perang Yehuda yang nomor 1. Dan anaknya, ya namanya Salmon, yang disuruh pergi untuk mengintai. Salmon kelak akan menikah kelihatannya dengan Rahab dan punya anak Boas. Nah, Boas itu, Bapak Ibu kalau ngerti Boas, ya Anda bisa sebutkan Ebzan. Ebzan atau Boas sama. Nah, itu punya seorang anak yang bernama Obed. Nanti punya anak Isai punya anak Daud. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ini,
memahami sinyal Tuhan, bisa membaca situasi, tahu sejarah, hal-hal penting, tahu saatnya berganti posisi, berganti profesi. 5. Tahu saatnya meminta. Dan 6. Seorang yang mengasihi keluarga. Saya berdoa biarlah apa yang dimiliki oleh Rahab ini adalah sebuah kriteria dari seorang Yeriko, orang dari bangsa tumpas, masuk sebagai ibu besar dari Tuhan Yesus. Kenapa disorot kisah ini? Karena kisah penting dalam keselamatan. Bapak Ibu, hari ini banyak kali kita menghadapi situasi yang berbeda. Tapi Tuhan meminta kalau kita punya dasar ini, tahu sinyal Tuhan, tahu bisa baca situasi, tahu sejarah, tahu mengubah profesi atau posisinya, tahu saatnya meminta dan mengasihi keluarga, biarlah ini masuk dalam hidup Bapak Ibu. Dan saya percaya satu hari nanti, seperti Rahab, ini adalah seorang yang Tuhan taruh sebagai matriarh Tuhan Yesus. Orang yang Tuhan pakai. Dan kalau orang mau dipakai dari seorang pelacur menjadi meal giver, menjadi Rahab, biarlah saya berdoa hidup Anda boleh memahami kisah ini dan menjadi seperti Rahab dengan mengerti signal-signal apa yang Tuhan sedang berikan dalam hidupmu hari ini. Saya berdoa biarlah amanat agung terus berjalan dan biarlah City of Love terus dipenuhi dengan amanat agung sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu luar biasa. Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu mengenai kisah Rahab, seorang perempuan pelacur yang Engkau tarik menjadi matriarh dari Tuhan Yesus sendiri. Saat ini, biarlah ini memasuki hati kami dan kami boleh terus mendalami ini sehingga kami boleh memahami bagaimana Tuhan pakai kami. Tuhan Yesus, anugerah-Mu lebih dari cukup, anugerah-Mu indah senantiasa, dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus beserta dengan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Evelyn. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Aruna Wiryolukito untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih telah menjadi saluran penyampaian pesan Tuhan buat kami semua. Dan kita percaya bahwa kita bukan hanya mau jadi pendengar, tapi berlaku firman. Amin, puji Tuhan. Pengumuman untuk hari ini, untuk esok hari, tanggal 12 Oktober 2022, akan diadakan ibadah tengah minggu atau ITM yang dilangsungkan via Zoom jam 8 malam, yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Indri Gautama. Dan mengundang buat Anda semua untuk turut hadir esok hari. Dan untuk hari Minggu nanti, Sunday Service, tanggal 16 Oktober 2022, kita akan melakukan ibadah onsite. Jam 10 pagi Anda bisa langsung datang ke tempat ini tanpa perlu melakukan pendaftaran lagi. Tapi bila Anda berhalangan, Anda bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube channel dari City of Love Church. Untuk minggu depan, ibadah Woman of Love, undang kembali buat semua yang hadir hari ini. Dan bisa juga mengajak rekan, sahabat, kerabat untuk turut hadir tanggal 18 Oktober 2022 secara online. Di ibadah Zoom jam 11 pagi dan kita akan dilayani oleh Evangelis Hari Simorangkir. Menyambut juga untuk Anda yang baru pertama kali datang dan turut bergabung siang hari ini untuk boleh datang dan bergabung kembali di ibadah Woman of Love berikutnya dan juga di ibadah-ibadah wadah, terutama ibadah hari Minggu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini sebelum kita menutup ibadah kita, kembali mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang menyembah, dengan penuh ucapan syukur, haleluya. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go.
beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan Yesus. Atas nama Woman of Love, kami menyampaikan terima kasih banyak buat Pak Aruna, buat waktu, buat pelayanan Bapak, dan juga pesan firman Tuhan yang memberkati setiap kami di Woman of Love. Tuhan Yesus menyertai Pak Aruna, Mei, dan juga Andrea juga. Dan juga pelayanan Bapak terus diberkati, dibuat berhasil. Mari Pak wanita Tuhan, saya percaya kita diberkati firman Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sebagai penolong dalam keluargamu. Bahkan engkau yang belum menikah pun kau diberkati. Kau dipersiapkan menjadi penolong yang setia, yang sepadan buat pasanganmu. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bakat untuk selamanya. Mari wanita Tuhan yang percaya, yang diberkati dan yang dikasih Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus menyertai semua wanita Tuhan, Tuhan berkati juga Pak Aruna, Tuhan Yesus menyertai selalu.